Ini Ibnu Hajar gitu. Ini Ibnu Hajar. Al-Hafidh berijtihad seperti itu sudah ratusan tahun. Tiba-tiba ada orang yang tidak kenal diketahui kapasitas keilmuannya, tidak ketemu rimbanya, kok mau merobohkan pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ya kita robohkan dulu ini sebelum merobohkan imam-imam kita. Oleh karenanya pendiri organisasi Nahdlatul Ulama, pendiri NU yang bernama Kiai Haji Muhammad Hashim Al-Asy'ari, iya benar, Muhammad Hashim Al-Asy'ari menulis sebuah kitab untuk mengingkari orang-orang yang melakukan maulid Nabi. Dia menulis sebuah risalah judulnya At-Tanbihatul Wajibat Liman Yasna'ul Maulida Bil Munkarat. Peringatan-peringatan yang wajib terhadap orang-orang yang melakukan maulid dengan kemungkaran. Hashim Al-Asy'ari termasuk ulama yang membolehkan acara maulid. Tetapi tatkala dia melihat acara maulid dilakukan dengan praktek-praktek kemungkaran, maka dia ingkari acara tersebut. Namun demikian, saya juga pernah menemukan begini, Ustaz. Kalau memang dengan cara memperingati maulid Nabi itu untuk meningkatkan atau menumbuhkan atau menguatkan rasa iman kita, rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad SAW, maka kenapa harus satu tahun sekali kita merayakan itu? Padahal Nabi merayakan hari lahirnya pada hari Senin. Di salah satu hadis dijelaskan ketika Nabi ditanya, kenapa berpuasa di hari Senin? Karena pada waktu itu saya dilahirkan. Kenapa tidak per pekan saja untuk merayakan hari lahirnya Nabi, kok harus 1 tahun? Ini yang disampaikan oleh Firanda, salah satu juga Ustadz yang mencela-mencela tadi itu, bagian dari Ustadz itu, dia mengatakan, kenapa harus 1 tahun sekali merayakan lahirnya Nabi, kalau memang untuk tujuannya meningkatkan kecintaan kita kepada Rasulullah. Kok tidak seperti Rasul melakukannya, yakni setiap pekan saja? Gimana Ustadz? Ini lagi-lagi Ustadz yang tidak mencapai gelar Al-Hafidh, gelarnya doktor saja. Doktor. Ulama kita yang bergelar Al-Hafidh bernama Imam Ibnu Hajar itu, beliau mengambil dalilnya adalah kenapa kok tidak tiap pekan, kenapa kok setahun sekali. Istimbat yang dilakukan oleh Imam Ibnu Hajar itu adalah ketika orang-orang Yahudi datang ke Madinah, ketika Nabi hijrah ke Madinah dan berjumpa dengan orang-orang Yahudi, lalu Nabi bertanya, kenapa kalian berpuasa di hari Asyura? Dzaka yaumun adfarallahu li Musa wa aghraqa Fir'aun. Karena pada hari itu Allah memberi kemenangan kepada Nabi Musa dan menenggelamkan Fir'aun. Dan itu terjadinya adalah pada hari Asyura yang itu terjadi dalam setahun sekali. Maka kata Imam Ibnu Hajar di dalam hadis ini, boleh bagi kita untuk kemudian melakukan bentuk kebahagiaan itu dalam 1 tahun sekali, karena ini Rasulullah yang kita yakini lahirnya ini adalah tanggal 12 Rabiul Awal, lalu beliau mengkiaskan dengan kejadian yang namanya Asyura tanggal 10 Muharram itu juga setahun sekali, maka oleh beliau bentuk momentum agar kita ini tidak lupa dalam ibarat kita ini punya alarmnya itu kan tidak tiap jam. Alarm itu, pengingat itu 1 tahun sekali. Kalau setiap hari Senin sudah ada. Buktinya apa? Kita di pondok Senin malam Selasa acara burdahan. Di majelis-majelis sholawat ada majelisnya Habib Mundir Jalsatul Isnain. Jadi kami tetap itu. Bahkan di malam Jumat pun juga ada yang membaca burdah di pondok-pondok, membaca maulid Nabi. Jadi tetap kami amalkan. Bahkan bukan cuma sekedar itu. Kalau di dalam istilah Barzanji itu, walau anna amilna kulla yaumin li Ahmad maulidan qad kana wajib. Bahkan terkadang tiap hari tidak ada masalah bagi kita. Jadi ini juga bentuk pengkaburan, ya. Bentuk pengkaburan, agar kita menjauh dari maulid. Padahal, mohon maaf, yang mengkritik dengan sosok ulama yang berijtihad, ini bainas sama was sumur. Ya. Al-Hafidh Ibnu Hajar ini ulama luar biasa yang sudah berijtihad, lalu mau digagalkan oleh segelintir orang-orang ini. Mohon maaf, kami tidak mau ikut
apa namanya, tidak mau ikut yang tidak jelas kredibilitasnya, karya-karyanya masih tulisan-tulisan yang masih bisa dibantah oleh orang-orang zaman sekarang. Baru kalau ada hari ini yang selevel Ibnu Hajar mengarang mengarang Sahih Bukhari syarahnya lengkap dengan takhrij, lengkap dengan oleh Imam Bukhari itu Ustaz, kalau di dalam di dalam hadis Bukharinya itu sering mu'allaq. Mu'allaq itu cuma disebut teksnya. Ini oleh Imam Ibnu Hajar berhasil ditulis perawinya. Ini terdapat dalam musannaf ini terdapat dalam musnad ini. Ini Ibnu Hajar gitu. Ini Ibnu Hajar. Al-Hafidh berijtihad seperti itu sudah ratusan tahun. Tiba-tiba ada orang yang tidak diketahui kapasitas keilmuannya, tidak ketemu rimbanya, kok mau merobohkan pendapatnya Al-Hafidh Ibnu Hajar Asqalani. Ya kita robohkan dulu ini sebelum merobohkan imam-imam kita. Kita hadapi dulu. Ini banyak Ustaz. Banyak memang ya mungkin masyarakat atau mungkin orang-orang kita yang tidak tahu betul, ya mudah-mudahan tidak terkontaminasi oleh pemikiran orang-orang yang tidak ketemu rimbanya ini, kapasitas keilmuannya ini.